Nomor 46, dari antara pilihan berikut ini, pilihan yang paling tepat untuk mendeskripsikan istilah iridentisme adalah: iridentisme adalah suatu gerakan politik yang berusaha untuk mengklaim atau mereklaim wilayah yang dianggap historis atau budaya milik suatu negara, yang mana budaya tersebut dahulunya di bawah kekuasaan negara lain. Nah, gerakan ini biasanya muncul karena ada alasan sejarah, etnis, atau budaya yang menganggap wilayah tertentu sebagai bagian dari negara asal. Kita perhatikan jawaban B dan C itu gerakan separatis, kan gerakan iridentisme. Maka yang benar adalah jawaban yang A, gerakan politik yang berusaha untuk mengklaim atau mereklaim wilayah yang sudah hilang. Soal nomor 47, pada gambar peta skala 1:10.000 tersebut, daerah yang berpotensi rawan longsor adalah. Nah, di sini tinggal adik-adik perhatikan keterangan yang ada pada peta. Yang A itu daerah tegalan atau daerah ladang. Sedangkan yang B adalah daerah rumput atau tanah kosong. Yang C daerah penduduk dan rumput kosong, yang D daerah hutan atau rawa, dan yang E itu daerah penduduk. Jadi yang berpotensi rawan longsor adalah daerah tegalan atau daerah ladang. Sedangkan daerah rumput itu jarang longsor karena ada rumput yang menahan tanah. Maka jawaban A lah yang benar. Soal nomor 48, gambar berikut merupakan bagian dari peta topografi suatu wilayah di Jawa Barat. Jarak lurus antara kedua titik tinggi dalam lingkaran merah, yaitu titik 511 dan titik 553 meter adalah, berarti kita disuruh menghitung jarak lurus antara kedua titik atau jarak sebenarnya. Nah, untuk menghitung jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi dengan skala. Pada soal diketahui jarak antara dua titik 1,5 cm, sedangkan skalanya 1:100.000. Tinggal kita bagi saja 1,5 meter dibagi dengan 1/100.000. 1,5 itu jarak pada peta, dan 1:100.000 itu skala peta. Dalam pembagian ini kan dibalik. Maka 1,5 dikali dengan 100.000 dibagi 1 sama dengan 150.000 cm. Nah, karena opsi jawabannya dalam bentuk kilometer, tinggal kita bagi saja dengan 100.000. Maka 150 cm dibagi 100.000 sama dengan 1,5 kilometer. Soal nomor 49, garis kontur pada peta foto udara berikut dibuat dengan menggunakan konsep dan alat apa? Oke, yang A itu waterpass untuk mengukur kemiringan. Yang B itu pesawat drone untuk mengambil foto udara. Yang C todolit untuk pengukuran sudut dan tinggi. Yang D stereopolter itu untuk membaca foto udara dan membuat garis kontur. Sedangkan yang E, GPS itu untuk memberi titik koordinat. Maka sesuai dengan pertanyaan soal, untuk membuat garis kontur itu menggunakan konsep dan alat stereoplotter. Jawaban yang D. Soal nomor 50, peta pada gambar menunjukkan proporsi persentase jumlah penduduk beragama Kristen di negara-negara dunia. Apabila data yang ingin ditampilkan adalah proporsi ekspor minyak bumi, manakah pernyataan berikut yang kurang tepat? Nah, jawaban yang kurang tepat adalah jawaban yang D. Nigeria akan tampak paling kecil dibandingkan negara-negara lainnya di Afrika. Kenapa seperti itu? Karena Nigeria ini eksportir minyak bumi terbesar di Afrika, bahkan di dunia. Jadi kalau ingin menonjolkan suatu negara pada peta, maka negara tersebut harus besar daripada yang lain. Maka yang bukan sesuai
atau yang kurang tepat adalah yang D.